Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, tugas dari bisnis pariwisata yang bertemakan materi tentang karakteristik tujuan wisata dengan kelompok saya sendiri, Raihan Pangestu dan Ubaidah Dayani. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang pengertian pariwisata, macam-macam pariwisata, perilaku konsumen pariwisata, dan manfaat pariwisata. Pengertian pariwisata. Pariwisata adalah fenomena sosial budaya dan ekonomi yang melibatkan perpindahan orang ke negara atau di luar lingkungan, biasanya untuk tujuan pribadi atau bisnis profesional. Dunia berasal dari kata Latin tornus yang berarti alat untuk membuat lingkaran. Pariwisata dapat didefinisikan sebagai perpindahan orang dari tempat tinggal normal mereka ke tempat lain dengan maksud untuk kembali untuk jangka waktu minimal 24 jam sampai maksimal 6 bulan untuk tujuan rekreasi dan kesenangan semata. Macam-macam pariwisata. Pariwisata domestik. Pariwisata domestik terdiri dari kegiatan-kegiatan pengunjung yang menetap di negara acuan baik sebagai bagian dari perjalanan pariwisata domestik atau bagian dari perjalanan pariwisata luar. Dan selanjutnya ada pariwisata internasional. Pariwisata internasional terdiri dari pariwisata masuk dari pariwisata keluar, yaitu kegiatan pengunjung residen di luar negara referensi, baik sebagai bagian dari perjalanan pariwisata domestik atau outbound, dan kegiatan pengunjung non-residen di dalam negara referensi pada perjalanan wisata inbound. Selanjutnya ada perilaku konsumen pariwisata. Analisis perilaku konsumen memerlukan pertimbangan berbagai proses internal dan eksternal individu. Untuk memenuhi perilaku perlu untuk menguji interaksi kompleks dari banyak elemen yang mempengaruhi faktor penentu perilaku, budaya, dan mempengaruh kelompok referensi, hubungan antara individu dan lingkungan mereka, risiko yang dirasakan, dan proses keputusan keluarga. Manfaat pariwisata. Yang ke-1, menciptakan lapangan kerja. Ini menciptakan banyak pekerjaan di antara penyedia layanan langsung seperti hotel, restoran, agen perjalanan, operator tour, pemandu wisata, dan pendamping tour, dan lain-lain. Dan di antara penyedia layanan tidak langsung seperti pemasok ke hotel dan restoran, akomodasi tambahan, dan lain-lain. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Pariwisata memacu pembangunan infrastruktur untuk menjadi tujuan komersial atau kesenangan yang penting. Setiap lokasi akan memerlukan semua infrastruktur yang diperlukan. Dan yang terakhir, pertukaran asing. Orang-orang yang berpergian ke negara lain menghabiskan banyak uang untuk akomodasi, transportasi, jalan-jalan, dan belanja. Dengan demikian, turis inbound merupakan sumber devisa yang penting bagi negara manapun. Bentuk-bentuk pariwisata. Beberapa bentuk pariwisata yang paling penting adalah sebagai berikut. Wisata petualangan, wisata atom, tur sepeda, wisata partai, wisata budaya, ekowisata, geowisata, wisata industri, wisata medis, wisata religi, wisata pedesaan, wisata seks, wisata luar angkasa, wisata olahraga, pariwisata berkelanjutan, pariwisata virtual, wisata satwa liar. Klasifikasi pariwisata. Pariwisata dapat diklasifikasikan ke dalam 6 kategori berbeda sesuai dengan tujuan perjalanan, yaitu 1. Rekreasi. Wisata rekreasi atau rekreasi membawa seseorang jauh dari kehidupan sehari-hari yang membosankan. Dalam hal ini, orang menghabiskan waktu luang mereka di bukit, pantai, laut, dan lain-lain. 2. Budaya. Wisata budaya memuaskan keingintahuan budaya dan intelektual dan melibatkan kunjungan ke monumen kuno, tempat-tempat penting sejarah atau agama, dan lain-lain. 3. Olahraga atau petualangan. Perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan untuk bermain golf, ski, dan hiking termasuk dalam kategori ini. 4. Kesehatan. Di bawah kategori ini, orang-orang melakukan perjalanan untuk pengobatan, perawatan, atau mengunjungi tempat-tempat di mana ada kemungkinan penyembuhan, misalnya pemandian air panas, yoga, spa, dan lain-lain. 5. Pariwisata konvensi.
Pariwisata konvensi ini menjadi komponen perjalanan yang semakin penting. Orang-orang bepergian dalam suatu negara atau luar negeri untuk menghadiri konvensi yang berkaitan dengan bisnis, profesi, atau minat mereka. 6. Pariwisata insentif. Perjalanan liburan ditawarkan sebagai insentif oleh perusahaan besar kepada dealer dan salesman yang mencapai target penjualan yang tinggi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan teman-teman sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.